Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mussalin ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ustaz-ustaz rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Apalagi saat ini kita sedang di bulan Ramadan, bulan yang selalu dinanti oleh siapapun. Dan tentunya mari kita senantiasa di pagi hari untuk memulai dengan berdoa asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah. Allahumma ma asbaha bi bin ni'mah aw bi ahadin minka wa minka wa'adaka la syarikalah walakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Para peserta Hayyanuddin Quran dimanapun Ustaz berada, insyaallah di pagi hari ini kita semuanya sudah masuk di pertemuan yang ke-44. Nampaknya akan lebih afdol nih jikalau ustaz-ustaz sekalian posisinya sedang baik untuk di-on-kan kameranya biar terlihat syiar begitu ya. Kalau pada tutup kameranya gini seakan-akan kita hanya ngomong dengan berlima. Nah, tapi asalkan juga posisi ustaz-ustaz juga tepat untuk bisa di-on-kan kameranya. Baik ustaz-ustazah, alhamdulillah di pagi hari ini sudah beberapa yang hadir. Kalau saya melihat dari jumlahnya sudah ada 12 yang hadir ya. Ada Ustazah Nuzulul Khairah dari Sangatta saat ini di Lamongan. Ada Ustazah Lisunanil Imro'ati dari Trenggalek, Masya Allah selalu mulai. Ada Ustazah Sulastri dari Bontang. Ada Ustazah Gayuh yang senantiasa semangat ya dari Malang. Ustazah Windy selalu memberikan contoh untuk pertama kali semangatnya dari Tangerang. Ada Ustazah Titing Siti Aisyah yang tidak pernah surut semangatnya nih untuk mengikuti kita ya dari Jayapura. Ada Ustaz Wahab dari Nabire Papua, Ustazah Faikoh dari Tangerang. Lanjut Ustazah Niswa dari Lamongan. Ada juga Ustazah Ana dari Kediri yang kalau kita lihat namanya di situ Umi Kediri. Saya tahu kalau beliau Ustazah Ana. Ada Ustazah Ani Handayani dari Sangatta, Ustazah Rasyidah Wafi dari Malang, Ustazah Resti Estining Tias dari Magelang. Ada juga Ustazah Sulasmi dari Papua, Jayapura, dan juga Ustazah Rita Nur Latifah dari Timika, Papua. Insya Allah akan diikuti oleh peserta yang lainnya. Dan mudah-mudahan semuanya Allah berikan kelancaran dan kesuksesan. Baik ustaz-ustaz sekalian, di pagi hari ini sekali lagi kita sudah berada di pertemuan yang ke-44, yakni insya Allah nanti kita akan menambah hafalan kita di surah At-Taghabun. Ya. At-Taghabun ayat 8 sampai dengan ayat 9. Kalau kita melihat jumlah ayatnya tentu lebih pendek dari yang kemarin ya. Kalau kemarin kita 4 sampai 7, kali ini hanya 2 ayat saja, yaitu ayat 8 dan ayat 9. Dan insya Allah pagi hari ini tema kita di tadabbur nanti adalah pahala dan amal soleh. Nah, cocoklah untuk di suasana Ramadan kali ini, sehingga kita bisa banyak menabung pahala untuk bersiap diri menghadap Allah. Dan tentu tips motivasinya kita akan mungkin sering rutinkan ya di setiap Selasa itu untuk sharing hafalan kita. Dan kita upayakan hafalan yang kita sharingkan adalah yang terdekat, sekalipun tidak urut begitu. Nah, kebetulan saat ini halaman yang terdekat kita adalah surah Al-Munafiqun. Karena memang tentunya menjadi kebutuhan yang terdekat untuk para peserta sebelum mentasmikan surah Al-Munafiqun. Mari kita nanti telaah di surat Al-Munafiqun. Silakan mungkin mulai dari sekarang nih diingat-ingat. Mana ayat-ayat yang di situ yang menurut Ustazah agak sulit untuk diingat begitu ya. Karena rumitnya kata-katanya, kalimatnya, atau karena banyak persamaan dengan ayat yang lain atau surah yang lain. Dan mudah-mudahan bisa mengurai dan memberikan kemudahan kepada saudara kita semuanya. Baik ustaz-ustazah, di pertemuan yang ke-44 ini mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Sebelumnya
kami tidak akan lupa untuk sapa semua ustadz-ustadzah, para peserta HNI dengan sapaan khas kita yang semangat di pagi hari ini ya. Ketika kami sampaikan, ustadz-ustadz silakan jawab dengan di-on-kan kameranya sejenak untuk menjawab semangat kita di pagi hari ini biar terdengar syiar gitu. Setelah itu dimatikan kembali ya. Hayya nutkin Qur'anana. Hayya hayya binasyat. Allahu akbar. Allahu Akbar. Saya agak buntu nih hidung nih. Tapi insya Allah semangat ya. Baik, satu-satu mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwah 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustadz-ustadzah, kalau seperti biasa ketika kita bukan berada di hari yang weekend, Sabtu atau Minggu, maka murojaah ba'idnya silakan di murojaah secara mandiri ya. Murojaah hafalan terjauh kita kali ini adalah surah Al-Hasyr, melanjutkan yang kemarin, yaitu ayat 10 sampai dengan ayat 24. Tafadhol sempatkan ya hari ini kita untuk memurojaah surah Al-Hasyr agar terjaga hafalan kita dengan baik. Dan tentunya sebelum kita masuk di ziyadah surah At-Taghabun ayat 8 dan ayat 9 terlebih dahulu nih. Nah, kita murojaah dahulu di surah At-Taghabun ayat 4 sampai dengan ayat 7 yang insya Allah akan dipimpin langsung. Tentu saya pilih yang kameranya sedang on ya. Masih sedikit yang on. Dan kami ingin salah satu ustadzah untuk membersamai murojaah kali ini. Nampaknya ya Ustadzah Gayuh nih sudah siap untuk memimpin murojaah kita yang kemarin sudah kita hafalkan. Ustadzah Gayuh, gimana nih kalau layar saya off-kan, berani nggak kira-kira untuk ayat ini? Saya belum hafal, Ustadz. Selalu seperti itu, tapi kenyataannya langsung merem sampai akhir nih ya. Bagaimana Ustadzah Gayuh? Saya beneran ini, belum hafal. Iya. Baik, tafadhali, langsung saja dibaca. Nah, baik satu-satu yang lain, silakan disimak dan diikuti ya. Mudah-mudahan menjadi mudah atau hafal kita di ayat ini. Tafadhali Ustadzah Gayuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim.
Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Baik, syukran katsiran Ustazah Gayu sudah membersamai kita di Murojaah Qorib kita di pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk di ayat yang berikutnya, yaitu ayat baru yang hari ini akan kita hafalkan bersama-sama. Kalau kita melihat ayatnya pendek ya, nampaknya nih di ayat ini insya Allah banyak peserta yang berani untuk di-off-kan ya layarnya. Kalau kita melihat nih ayatnya mudah sekali. Nah, mungkin ayat yang bawah sangat familiar sekali ya, ayat yang ke-9 nih. Nah, apalagi yang bergaris bawah itu bukan malah sulit, malah yang mudah dan sering kita jumpai. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada ya. Oke, begitu juga ayat 8 pendek dan mudah. Nah, berharap banyak nih saya bisa menyaksikan ustadz-ustadzah itu dengan menjadi peserta yang luar biasa ya, tanpa melihat semua setelah ini. Nah, baik ustadz-ustadzah, seperti biasa sebelum kita lakukan coret di buku kita masing-masing, kita baca dulu secara tahqiq agar bacaan atau hafalan kita bagus dan membantu ustadz-ustadzah bisa menghafal dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Hati-hati, jangan sampai khabir. Nah, terkecoh ya. Khabir, tipis. Kita lanjut di ayat yang ke-9. Nah, silakan diikuti. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Bun ya, jangan bun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sekali lagi, mari kita baca tahqiq dulu ya. Nah, sebelum kita siapkan buku tahfidz kita, agar lebih mudah lagi kita menghafalnya nanti. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir.
Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Saatnya kita siapkan nih buku tahfidz kita masing-masing sekaligus alat tulisnya. Mari kita lakukan pencoretan dengan jumlah kita membaca bersama-sama ya. Mari kita baca dengan tempo tadwir lebih cepat dari tartil. Lebih cepat dari tartil dan lebih pelan dari hadr. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu
wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Baik, sebelum kita berikan kesempatan kepada peserta yang lain, terlebih dahulu nih, alhamdulillah mudah-mudahan kuat nih. Gimana Ustadz Mirzak? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yawma yajma'ukum liyawmil jam'i dzalika yawmut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Alhamdulillah. Syukran katsiran jazakallah Ustaz Mirzak. Sudah mulai bersuara panjang nih. Insyaallah suatu hari kita akan menyaksikan beliau lebih on fire ya. Selanjutnya saudara sekalian, mari kita berikan kesempatan kepada yang lainnya atau HNK akan mulai pelesirannya nih. Dan perjalanan kita yang pertama akan kita mulai tentu yang kameranya sedang on ya, sehingga semangatnya itu terlihat. Kalau nggak on kayak kita mendengarkan suara tanpa rupa, menakutkan kayaknya ya. Ustazah Sarah ini kayak menunggu ini. Gimana Ustazah Sarah? Beranikah kita off-kan kameranya nih, off-kan screen-nya nih? Saya off-kan screen-nya, gimana Ustazah Sarah? Boleh Ustadz. Alhamdulillah. Kita coba ya. Lah nanti biar langsung mengalir, persiapan Ustazah Windy. Setelah ini coba kamera screen-nya juga saya off-kan. Tafadhali Ustazah Sarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yawma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihim wa yudkhilhu yukaffir anhu sayyi'atihi, bukan him ya, diulang. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa dzalikal fawzul azim. Alhamdulillah lulus. Hanya tadi yang di hati-hati ya, sayyi'atihim, sayyi'atihi. Ini kalau kita nilai ketika YouTube itu atau StreamYard 90. Gimana Ustazah Windy? Masih berani juga seperti Ustazah Sarah? Di-on-kan dulu mikrofonnya. Gimana Ustazah Windy? Coba kah? Insyaallah Ustaz. Oke, dan bersiap juga setelah ini Ustazah siapa nih? Ustazah Ani aja deh dari Sangatta. Bersiap diri ya. Oke, tafadholi, merem juga dong tentunya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah. Diulang dari wa may yu'min, ada yang ragu-ragu. Ya, diulang. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Waduh, gawat, Tris. Mantap pula nih. Gimana Ustazah Ani? Mau coba seperti Ustazah Windy dan Ustazah Sarah? Coba Ustaz. Masya Allah. Dan bersiap juga nih, Ustazah Ais. Kayaknya sambil lihat buku nih. Dan bersiap-siap nih. Oke, Ustazah Ani, tetap off screen-nya dengan memejamkan mata. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa may yu'min billahi Wa may yu'min billahi wa ya'mal. Ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalikal fawzul azim. Masya Allah, jazakillah khairan. Berhasil. Ustazah Ais, mau kalah apa mau nggak nyerah juga nih? Ya, insya Allah. Coba Ustadz. Wah, dan bersiap-siap juga nih setelah ini Ustadz Hamid. Tunjukkan kalau Anda juga hafal. Karena ayatnya mudah, sehingga saya optimis sih semuanya itu bisa. Tafadhali Ustazah Ais. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. May yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannat
ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kan, bukan perkara sulit bagi Ustazah Ais nih. Saya yakin kalau Ustaz Hamid mah dimakan habis nih. Nah, sambil saya mau persiapkan nih, Ustazah siapa nih yang Ustazah Rita itu nunggu banget nih, kapan saya dipanggil nih. Ustaz Hamid, sudah siapkah? Apa perlu saya on-kan kameranya? Screen-nya Ustaz? Bismillah, insyaallah. Wah, Ustazah Rita jangan mau kalah dengan Ustaz Hamid nih. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Lupa nih Ustaz depannya. Yauma yajma'ukum. Yauma yajma'ukum yaumal jam'i yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Apa Ustaz? Wa may yu'min billahi wa may yu'min billahi. Bolehlah dengan lihat dulu. Sedikit. Ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihim wa yudkhilhu jannat. Sayyi'atihi. Sama dengan Ustazah Sarah, hati-hati. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi. Benar Ustaz? Ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Anda pembelajar yang hebat, tidak menyerah. Saya kira tadi menyerah dengan melihat. Luar biasa nih. Ustazah Rita, bagaimana? On screen-nya atau kita off-kan? Coba off-kan Ustaz. Nah, sebentar dulu. Kalau saya off-kan, saya sambil memilih yang lain nih, biar persiapan juga. Nggak tahu, kalau lihat mukanya Ustadz Wahab itu antara bingung, kapan ya saya ditunjuk gitu ya? Atau bingung sedang cari-cari ayat nih. Gimana Ustadz Wahab? Nah, masih kebingungan kayaknya. Kita cari yang lain nih. Ustazah Ana. Nah, oke. Silakan Ustazah Ana bersiap diri. Nggak harus kita on-kan screen-nya. Boleh kita on-kan ya. Silakan Ustazah Rita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada.
Dzalikal fawzul azim. Ternyata dimakan habis. Shadaqallahul azim. Ternyata bukan perkara yang sulit bagi Ustazah Rita. Ya, untuk mengingat ayat yang mudah tadi. Bagaimana Ustazah Ana? Yang hafal masih paling atas sama paling bawah, Us. Paling atas sama yang paling bawah. Fa'aminu sama dzalikal fawzul azim. Sama dengan saya berarti ya. Oke, kalau gitu kita on-kan aja screen-nya. Ini pertanda untuk Ustadz, on-kan aja kameranya, screen-nya begitu. Tafadhali Ustazah Ana. Iya. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Agak-agak apa sih, Us? Nggak ngeliat banget. Mantap ya. Oke. Ustaz sekalian saya ingatkan, kalau yang barusan tadi sudah hafal, lah Ustazah langsung berpikir sekarang, oh setelah ini kita berikan kesempatan partner kita nih untuk setorkan, karena segera disetorkan. Mumpung belum lepas tuh, seperti kita sedang megang tali unta begitu ya. Sehingga berikan kesempatan waktu sedikit aja setelah kita selesai HNQ untuk mereka menyetorkan hafalannya. Yang kita mungkin sedang melihat misalnya nih Ustazah Rita tadi ya, kita melihat kan sudah sangat siap untuk ditasmikkan atau distorkan partnernya di ayat ini. Nah, partnernya sudah langsung nanti menghubungi biar menyempatkan waktu sebentar. Nah, biar ketika lancar itu langsung tersampaikan. Gitu ya. Oke, satu-satu kita lanjut nih. Ustazah Ul, berpikir apa kalau nggak berpikir hafalan kita ini? Nah, mau coba di-on-kan apa off-kan? Belum terlalu lancar, Ustaz. Oke, boleh dengan melihat ya. Tafadhali. Sambil lirik-lirik sedikit ya, Ustaz. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min bi rabbi wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalikal fawzul azim. Lewat abadanya. Oh. Saya ulang Ustaz. Boleh. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Memang sedikit ini ya, sedikit wawasan aja. Memang ketika kalimat tajri min tahtihal anhari khalidina fiha abada itu biasanya kalau masih pemula menghafal itu seakan-akan itu hanya punyanya Al-Bayyinah saja. Gitu. Sehingga ragu-ragu mau diabadakan apa enggak nih? Gitu. Yang kira-kira yang dirasakan seperti itu ya. Oke, jangan ragu-ragu, di ayat ini ada abadannya juga. Baik, nampaknya kita sudah banyak untuk mengulang-ulang sehingga kita masuklah di sesi berikutnya yaitu sesi tadabbur. Insya Allah akan kami berikan kesempatan ustaz-ustazah yang lain di hari Kamis ya, insya Allah. Baik ustaz-ustazah sekalian, mari kita ikuti tadabbur pagi hari ini.
Mudah-mudahan menjadikan wasilah kita untuk lebih mudah menghafal di ayat 8 dan 9 khususnya ya. Karena di ayat ini secara kalimat, susunan kalimat atau kalimat itu familiar, sering kita dengar. Apalagi yang di bagian akhir ayat. Nah, seperti contoh di ayat yang ke-8 setelah waqaf, Wallahu bima ta'maluna khabir, itu sering kita jumpai. Begitu juga ayat 9, apalagi yang yudkhilul jannatin tajri. Kalau Ustazah Ul tadi sempat wa may yu'min ragu-ragu, nah itu sebenarnya sederhana. Ketika wa may yu'min yang di sini selalu diiringi iman kepada Allah gitu. Wa may yu'min billahi dan seterusnya dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas di sharing hafalan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik Ustaz-ustaz sekalian, mari kita ikuti tadabbur kita pagi hari ini. Insyaallah pahala dan amal soleh sangat cocok di momen Ramadan ini. Kita mencari sebanyak mungkin pahala iman, dan juga kita lakukan sebanyak mungkin amal soleh kita sehingga bulan Ramadan kita tentu banyak keberkahan yang kita dapat. Baik, selanjutnya mari kita ikuti tadabbur ringkas oleh Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Bayaki. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, mari sejenak kita tadabburkan beberapa ayat yang kita hafalkan tadi, yaitu di ayat yang pertama yang kita baca tadi, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Di situ ada fa. Nah, dalam tafsir dijelaskan al-fa'u fasihah, tufassih an syartin muqaddar. Fa di situ fa'aminu, maka berimanlah. Kok tiba-tiba maka ya? Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya kalau kita kaitkan atau munasabah dengan ayat sebelumnya, ada beberapa konteks atau pembicaraan sebelumnya, kemudian melanjutkan dengan pesan fa'aminu. Maka berimanlah, berimanlah, kira-kira begitu. Bagaimana itu? Wa takdiru, ya. Perkiraannya atau penjelasannya, fa idza alimtum hadhil hujaj, kalau kalian sudah mengetahui beberapa alasan ini, wa tadzakkartum ma halla binadhairukum minal iqab, dan kalian ingat akibat daripada orang-orang lawan kalian, yaitu orang-orang kafir, bahwa mereka akan menerima iqab, wa ma satu abbauna bihi min a'malikum, dan bahwa kalian akan mempertanggungjawabkan amal kalian, fa'aminu, maka berimanlah. Kalau kalian sudah mengetahui akibat orang-orang yang kufur, kemudian bahwa kalian nanti akan dipertanggungjawabkan amal-amal kalian, seperti itu kan beberapa ayat yang kita pahami kemarin, fa'aminu, maka nggak ada pilihan lain, fa'aminu, berimanlah kalian, billahi wa rasulihi wan nur. Kemudian Ustazah, an-nur di sini yang dimaksud apa? Beriman kepada cahaya. Jadi yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kenapa begitu? Karena konteksnya alladzi anzalnya, cahaya yang diturunkan. Yang diturunkan itu ya Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa di sini Al-Quran disebut dengan cahaya? Karena ini adalah sebuah perumpamaan. Al-Quran itu ibarat cahaya yang akan menerangi kita, yang kalau kita miliki Al-Quran itu, maka hidup ini akan terang benderang. Seperti itu ya. Kita tidak akan tersesat, kita akan mendapatkan petunjuk dengan cahaya itu tadi. Kemudian, saudara-saudara sekalian, ayat yang kedua ini yang menarik, yauma yajma'uhum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ya. Jadi karena taghabun di sini adalah tamtsilun li halil fariqaini bi hali mutabayaini. Jadi taghabun di sini maksudnya adalah perumpamaan daripada dua kelompok tentang kondisi mereka yang mutabayaini. Jadi ibarat mereka telah melakukan perniagaan, perdagangan, maka kemudian mereka orang yang berdagang itu akan menerima hasil dari jual belinya. Seandainya dia jual beli barang yang haram misalnya, maka hasilnya adalah haram, kira-kira begitu. Kalau dia jual belinya halal, thayyib, maka dia akan menerima yang halal dan thayyib dan berkah, kira-kira begitu ya. Maka di sini tamsil, perumpamaan, akhadha ahaduhuma samanan wafi,
salah satu dari kelompok itu menerima harga yang cukup, wa akhadzal akharu tsamanal mawbun. Yang satu kelompok satunya lagi menerima harga daripada hasil perniagaan atau perniagaan, yaitu berupa amal yang mereka lakukan itu al-mawbun. Mawbun itu yang rugi atau yang sia-sia, kira-kira begitu ya. Nah, seperti itulah yaumut taghabun yang dimaksud dengan yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa rasulihi wa yukaffir anhu sayyi'atihi, dan seterusnya. Di sini menjelaskan bahwa satu golongan daripada mereka yang beruntung adalah orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Nah, jadi saudara seperti itu, kita hidup di dunia ini ibarat sedang melakukan perniagaan ya. Perniagaan, apa yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada kita. Kalau kita beriman dan amal soleh, nanti akan kembali ke kita, yaitu berupa ampunan Allah dan kemudian akan masuk surga. Kalau misalnya ada orang yang hidupnya itu melakukan maksiat, dosa, tidak beriman, kufur dan seterusnya, maka ibaratnya dia sedang melakukan perniagaan yang buruk, nanti hasilnya pun juga tidak baik ya. Dia akan masuk ke neraka. Dia akan disiksa. Kemudian usaha-usaha sekalian yang terakhir, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan, dan seterusnya sampai dzalikal fawzul azim. Ini dijelaskan ma'tufah, yaitu sebuah kalimat yang dikaitkan dengan kalimat fa'aminu billahi wa rasul. Tadi kan ada pesan berimanlah, nggak ada pilihan lain, maka berimanlah. Nah, kenapa begitu? Wa may yu'min, dan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, nukaffir anhu sayyi'atihi, maka kami akan hapus keburukan-keburukannya. Begitulah hukumnya kalau ada orang yang berbuat dosa maksiat, segera dia bertobat dan melakukan amal soleh, maka amal soleh itu akan menghapus perbuatan buruk yang sudah dia lakukan. Seperti itu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Otomatis dosanya itu dihapus dengan amal soleh. Wa nudkhilhu jannat, kemudian Allah akan masukkan dia ke surga. Nah, usaha-usaha sekalian, di sini dijelaskan tafsilun lima ujmil ya. Ajmal boleh, ujmil boleh, yaitu merinci sesuatu yang global fi qaulihi wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi wallahu bima ta'maluna khabir tadi itu adalah tajil. Tajil itu di ayat yang 8 ya. Tajil itu ekor. Jadi ujung daripada ayat kemudian dirinci. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan itu maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah kalau kalian beriman, amal soleh, maka dosa-dosa akan diampunkan dan kalian akan masuk surga. Begitu saudara sekalian penjelasan daripada dua ayat yang luar biasa ini ya. Ringan ayatnya tapi pesannya luar biasa. Kita simpulkan pesan hikmahnya yang pertama adalah kita harus terus perkuat iman kepada Allah. Kalau kita iman kepada Allah kuat, maka iman kepada yang lain itu akan ngikut. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman sampai iman kepada qada qadar. Itu kalau iman kita kepada Allah itu kuat ya. Kemudian yang kedua, karena tadi ada pesan wan nuril ladzi anzalna, maka kita harus juga perkuat iman kepada Al-Qur'an dengan membacanya, dengan itu bagian daripada iman ya. Kita selalu membacanya karena kita yakin ya. Kemudian mengamalkannya ya. Karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk untuk keselamatan hidup kita di dunia, nanti di barzakh pun kita juga akan merasakan sampai nanti kita di akhirat dan bisa masuk surga. Yang terakhir, perbanyak amal soleh. Niscaya keburukan akan dihapus. Nukaffir anhu sayyi'ati, dan kelak amal soleh itulah menjadi wasilah asbab kita bisa masuk surga. Itu saudara sekalian 3 pesan yang mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua bisa kita amalkan dan kita termasuk min ashabil jannah insyaallah. Begitu Ustaz Baihaqi yang bisa kita sarikan dari 2 ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita simak usaha-usaha sekalian selanjutnya, sesi yang tidak kalah menariknya, yaitu tips dan motivasi. Tafadhal Ustaz Baihaqi. Baik, terima kasih, syukran katsiran Ustaz Mirzak atas tadzkirah dan tadaburnya di pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk senantiasa perkuat iman kita kepada Allah. Niscaya insya Allah akan berimbas pada
hal-hal yang lain yang harus kita percayai. Salah satunya adalah perkuat juga iman kepada Al-Quran yang sebagai pedoman hidup kita. Dan tentu iringi dengan amal soleh yang menjadikan kita senantiasa selamat dan masuk surga bersama. Mudah-mudahan tidak hanya berkumpul di forum HNG saja, mudah-mudahan Allah perkenankan nanti kita berkumpul di surganya Allah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, seperti biasa selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu sharing hafalan. Ya, dari ayat 5 sampai dengan ayat 11 di surah Al-Munafiqun, yaitu di halaman yang berikutnya, halaman yang kedua. Baik Ustaz-Ustaz, di halaman ini saya menemukan sedikit saja, nanti bisa Ustaz-Ustaz sharing juga, adakah ayat-ayat yang lain yang menurut Ustaz juga, Ustaz atau Ustaz juga mengecoh, bikin sulit membacanya, atau juga bikin sulit mengingatnya. Ya. Dan kebetulan terima kasih ada yang tasmi kemarin itu, sehingga saya menemukan satu inspirasi. Saya sendiri pun tidak terfikirkan selama ini ketika menghafal di ayat 5 sampai 11 ini, kalau ternyata memang ayat ini benar-benar mengecoh gitu ya. Yang pertama adalah sudah terlanjur tergaris bawah itu yang merah itu. Nah, ada walillahi khazainu sama walillahil izzatu, itu ternyata mengecoh. Selama ini saya tidak merasakan itu ya. Walillahi khazainu atau walillahil izzatu. Terkadang terbelit-belit ketika ini walillahi khazainu atau walillahil izzatu. Nampaknya yang perlu kita waspadai adalah kalimat yang sebelumnya. Nah, kalau kita berhentinya itu hatta yang faddu, tentu walillahi khazainu. Ketika kita berhentinya itu dengan kalimat minhal adzal walillahil izzatu. Kalau saya selama ini tidak pernah sih, cuman ya, ada benarnya juga dengan kemiripan ayat ini ya, atau kalimat ini walillahi, sama-sama walillahi, apakah khazainu atau izzatu. Terus yang kedua, justru yang mengecoh daya ingat kita itu di sini adalah ayat 7 dan 8 itu ada kalimat la yafqahun sama la ya'lamun. Nah, dua ayat ini terkadang kita jadi kebingungan karena apa? Di sebelum ayat la yafqahun sama la ya'lamun itu sama juga itu. Walakinnal munafiqina la ya'lamun apa la yafqahun. Nah, gitu. Nah, jadi kalau saya bisa usul solusi itu di ayat ini sebenarnya ada kemiripan dengan halaman sebelumnya di surah Al-Munafiqun itu antara ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, Ustadz bisa buka sejenak itu ayat 1 sampai dengan ayat 4 surah Al-Munafiqun. Itu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga pun sama. Satunya ya'lamun, satunya yafqahun. Ya gitu. Perbedaannya adalah kalau di halaman ini itu yafqahun dulu baru ya'lamun, la ya'lamun. Tapi kalau di halaman sebelumnya ya'lamun dulu, setelah itu baru yafqahun. Sehingga intinya gini, kalau ustadz ketika murojaah kembali di surah Al-Munafiqun sebelum tasmi itu sederhana saja. Oh, saya masih di halaman awal dari surah Al-Munafiqun, sehingga yang pertama ya'lamun. Kalau itu mungkin jarang terpeleset ya, karena susunannya sudah jelas. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun, enggak mungkin yafqahun. Kesimpulannya ketika ustadzah masuk di wa idza qila lahum ta'alau, nah, mindset yang terbangun adalah yafqahun dulu, enggak mungkin ya'lamun dulu. Nah, itu dia. Kalau yang halaman sebelumnya ya'lamun baru yafqahun, sekarang halaman berikutnya ayat 7 yafqahun dulu, baru ayat 8 ya'lamun. Begitu ya. Terus selanjutnya yang kami temukan adalah di ayat ini. Nah, di ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayat ini sangat mirip dengan surah Al-Mumtahanah ayat 3. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Ya, wala auladukum yaumal qiyamati sama ini wala auladukum an dzikrillah. Nah, ini diwaspadai ada kemiripan. Artinya apa? Kalau ketika ustadzah membaca kalimat ini terus merasa enggak sreg biasanya. Biasanya kita merasa kok kurang pas ya. Atau ketika wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu, loh kok ke situ? Nah, berarti ini kalau salah berarti saya sedang di surat berikutnya. Nah, saya sedang di Al-Mumtahanah. Begitu juga sebaliknya ketika Al-Mumtahanah loh.
wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu. Saya berarti sedang di surah At-Taghabun dan seterusnya. Ya, insya Allah itu. Jadi wala auladukumnya persis dan langsung melanjutkan kalimatnya wala auladukum an dzikrillah wala auladukum yaumal qiyamah. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf. Yang keempat, satu lagi nih. Nah, ada kalimat fa'as-saddaqo. Kalau ini kasusnya bukan mirip, tapi kalimatnya jarang atau tidak ada ya. Kita temui yang kalimat ini dengan tasdid yang berdekatan. Kalau yang saya tahu di Al-Quran itu ayyasadda'un. Nah, ini sama juga fa'as-saddaqo. Nah, rata saya mendengar ketika kita kemarin ziyadah waktu itu saya teringat. Nah, di sini banyak yang terkecoh fa'as-saddaqo. Nah, bukan fa'as-saddaqo. Nah, hati-hati. Kalau fa'as-saddaqo enggak ada. Tapi kemarin yang kita dengar beberapa kesempatan ketika forum Zoom seperti ini, saya beberapa lihat kemarin itu seringkali fa'as-saddaqo. Nah, ini hati-hati. Di kalimat ini memang mungkin jarang atau kita jarang mendengar ya, kecuali ayyasadda'un fa'as-saddaqo. Nah, itu hati-hati karena mungkin ada sedikit rumit di kalimat ini dan jarang kita dengar. Barangkali ada ustadz-ustadz yang lain yang menemui kalimat lain di halaman ini. Nah, silakan dinyalakan mikrofonnya, membantu kita semuanya untuk memudahkan hafalan kita. Tafadhol, saya tunggu setengah menit. Langsung dinyalakan mikrofonnya, sampaikan di ayat berapa, di kalimat apa yang membuat ustadz-ustadz juga seringkali terkecoh. Nah, kalau sambil menunggu, sambil saya menyampaikan, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pengalamannya di halaman ini ya. Kalau saya melihat lagi, kemarin pernah kami ingatkan ketika kita ziyadah di ayat 5 dan 6. Nah, di situ ada beberapa ustadzah itu yang saya sempat menyimak itu di sini masih ternyata masih ragu dengan domir akhirnya. Hum semua ini antara ayat 5 dan 6. Nah, kalau ustadzah teliti lebih jeli lagi, antara ayat 5 dan 6 ini yang domirnya kum hanya ayat 5 dan yastaghfir lakum. Selebihnya semuanya pakai hum. Wa idza qila lahum yastaghfir lakum Rasulullahi lawwaw ru'usahum wa ra'aitahum, enggak perlu lagu hum semua. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum. Ini kalau sekedar masukan aja. Sawaun alaihim astaghfarta lahum, enggak perlu lagu. Am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Semuanya hum. Kum hanya di ayat 5 saja. Nah, itu sebagai masukan tambahan saja ya. Nah, insya Allah itu. Ada masukan ustadz-ustadzah yang lain di halaman ini? Saya kira cukup. Nanti ustadz-ustadzah bisa sampaikan lewat grup WA kita sehingga bisa menjadi masukan. Artinya kesimpulannya seperti ini ya. Nah, untuk yang berwarna merah itu ayat serupa atau sama antara walillahi khazainu dengan walillahil izzatu. Ya, yang berwarna biru itu ayat yang bisa jadi mengecoh kita ya, la yafqahun sama la ya'lamun. Sedangkan yang warna coklat lah ayat yang serupa dengan surah Al-Mumtahanah ayat 3 yaitu khususnya di kalimat wala auladukum an dzikrillah atau wala auladukum yaumal qiyamah. Dan yang terakhir kalimat yang jarang ditemukan di Al-Qur'an karena sedikit rumitnya kita membaca yaitu fa'as-saddaqo. Fa'as-saddaqo yang sekarang belum terbiasa, dibiasakan fa'as-saddaqo, begitu ya. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan masukan untuk ustadz-ustadz sekalian lebih mudah lagi dan lebih semangat lagi untuk tasmi dan tidak ragu lagi dan tentunya mungkin lancar, baik, sukses. Ya, itu saja ustadz-ustadzah. Syukran katsiran atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya, lindungi kita semuanya dan istiqomahkan kita semuanya sehingga Allah perkenankan kita untuk berkumpul di surganya. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ustadz-ustadzah mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis dan doa senandung Al-Qur'an yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Haji Ahmad. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Bayaki. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan insyaallah sangat bermanfaat ya supaya hafalan kita lebih mungkin insyaallah.
Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah sampailah kita di penghujung HNQ kita pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya manfaat dan barokah. Mari kita membaca doa senandung Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara sekalian, semuanya yang sudah menyimak HNQ pagi hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Insyaallah jumpa lagi esok lusa biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Khair Ustaz.